Yups. Oke guys, di pertemuan kali ini saya akan membahas bagaimana cara membuat aplikasi rental mobil. Lebih tepatnya di sini saya mendemokannya teman-teman. Untuk cara instalasi dan lain sebagainya, silahkan teman-teman nanti simak terus sampai habis videonya agar teman-teman tidak gagal paham. Dan jika teman-teman ada kendala nanti di saat penginstalasian dan lain sebagainya, silahkan nanti teman-teman bisa berkomentar di kolom komentar. Dan aplikasi ini hanyalah sebatas pembelajaran saja buat teman-teman ya. Nanti untuk file codingan dan databasenya akan saya share. Silahkan teman-teman simak untuk cara instalasinya. Cekidot. Oke teman-teman semuanya, kita langsung saja untuk cara instalasinya seperti apa. Di sini saya tekankan bagi teman-teman semua menggunakan XAMPP yang support PHP 7 ya teman-teman. Jangan menggunakan XAMPP yang support PHP 5 karena di sini udah versi terbaru. Jadi itu yang pertama yang harus jadi catatan adalah XAMPP yang support PHP 7. Langkah selanjutnya, dan saya sudah pastikan teman-teman sudah menginstalkan XAMPP terlebih dahulu. Oke, langsung saja. Untuk file codingannya nanti akan saya share teman-teman semua, hanya sebatas pembelajaran saja. Di sini saya akan masuk dulu ke file codingannya ya teman-teman. Jangan lupa nanti teman-teman setelah download file codingan dan databasenya, silahkan teman-teman simpan di exam ya, dimana teman-teman menginstal XAMPP ya, yaitu di local C exam, lalu masuk ke htdoc dan simpan dan pastikan saja di sini di htdoc ya, dimana htdoc ini tempat penyimpanan file project codingan kita. Oke, langkah selanjutnya saya di sini akan membuka dulu file codingannya. Di sini silakan teman-teman menggunakan text editor, itu bebas, mau menggunakan Visual Studio, Notepad dan lainnya. Di sini saya menggunakan Sublime ya teman-teman. Saya akan buka dulu. Lalu di sini file, di sini saya akan open folder saja. Lalu akan saya menuju ke exam, htdoc dan rental mobil ya, ini teman-teman ke htdoc. Lalu nanti teman-teman silahkan simpan file codingannya di sini. Lalu saya akan cari rental mobil. Nah ini teman-teman untuk folder codingannya. Lalu saya akan buka saja. Dan inilah untuk file struktur file codingannya teman-teman. Dan untuk databasenya di sini sudah saya sediakan juga ya teman-teman. Untuk struktur codingannya seperti ini. Di sini saya tidak akan membahas satu persatu atau function per function. Cuman di sini akan saya mereviewnya saja ya. Ini untuk databasenya ya teman-teman. Silahkan teman-teman perhatikan, nanti bisa takutnya nanti ya, teman-teman ada gagal paham dan ada terjadi error dan lain sebagainya. Makanya teman-teman simak terus. Nah inilah untuk struktur codingannya ya teman-teman. Di sini ada file controller ya, seperti biasa karena di sini kita menggunakan PHP dan MySQL. Untuk struktur codingannya kira-kira seperti ini ya. Kita seperti nggak terlalu jauh. Di sini kita menggunakan untuk struktur codingannya yaitu controller, function ya, model dan lain sebagainya ke sini ya teman-teman ke bawah. Nah ini untuk di dalam folder controller, di sini ada akun ya. Ini banyak ya teman-teman. Nah ini ke bawah. Nah nanti silahkan teman-teman kembangkan dan teman-teman pahami function per function ya teman-teman. Nah ini untuk codingannya, untuk kelas-kelasnya. Di sini saya tidak akan membahas ya teman-teman. Mungkin di pertemuan selanjutnya saya akan membahas secara detail tentang cara pembuatan function struktur baik form login, homepage dan lain sebagainya. Oke, ini untuk file akun, di sini untuk outnya ya teman-teman. Nah ini, oke, nah ini untuk passwordnya nanti. Jadi gunanya di sini file out ini, jadi pengkonfigurasian password nanti untuk login ya teman-teman, untuk form login. Terus ini untuk dashboardnya, ini jenis ya. Terus ada lagi ke bawah ya teman-teman. Silahkan nanti teman-teman pelajari saja. Sini untuk function, nah ini untuk indeksnya, ini untuk session ya, ini untuk URL functionnya, dan ini untuk web functionnya ya teman-teman. Nah ini, oke, laju ke bawah lagi. Di sini ada folder library ya, terus folder model. Nah ini untuk pemodelannya di sini ya, ini untuk indeksnya teman-teman. Seperti biasa kita buka dengan .style HTML karena kita menggunakan HTML.
Oke, di sini ada banyak nih ya teman-teman, ada akun, ada jenis bayar, di sini file jenis bayar, ini merek, terus ini ada file mobil dan pemesanan dan perjalanan dan pemesanan juga. Oke, di sini untuk adminnya ya, ini untuk CSS, untuk stylenya, ini untuk image-nya ya. Terus ini ada folder upload ya. Nah, ini teman-teman ada beberapa file juga di dalam folder upload. Dan ini untuk folder view-nya, di sini agak lumayan banyak juga. Sini ada subfolder akun ya, jenis bayar, merek, mobil dan pemesanan dan lain sebagainya ke bawah. Dan untuk database-nya sudah saya simpan di sini. Nanti silahkan teman-teman pelajari saja. Dengan satu catatan, nanti saya meng-share-nya buat teman-teman hanya sebatas pembelajaran saja. Tidak boleh untuk diperjualbelikan ya teman-teman, itu buat pengembangan teman-teman saja supaya aplikasi ini lebih bagus. Oke, langsung saja kita ke cara instalasinya ya teman-teman. Silahkan teman-teman perhatikan. Pertama-tama kita masuk dulu ke browser untuk membuat file database-nya ya. Yang lebih utama lagi, kita sebelum ke sana kita aktifkan dulu examnya ya teman-teman. Silahkan teman-teman buka file examnya ya. Selanjutnya silahkan teman-teman hidupkan saja Apache dan MySQL-nya. Tinggal teman-teman di sini klik start saja sehingga muncul berwarna kehijau-hijauan. Kalau misalkan sudah berwarna kehijau-hijauan, itu tandanya sudah running ya teman-teman. Baik, langkah selanjutnya kita langsung saja masuk lagi ke browser. Lalu di browser, di halaman search engine-nya kita ketikkan saja localhost untuk masuk ke phpMyAdmin ya teman-teman. Tekan saja localhost, lalu kita klik enter. Oke, tunggu prosesnya hingga terbuka. Langkah selanjutnya kita masuk ke phpMyAdmin, lalu kita klik saja. Oke guys, ketika kalian sudah masuk ke sini, jadi langkah selanjutnya kita akan membuat database terlebih dahulu. Dengan satu catatan, di sini sudah saya konfigurasikan. Untuk nama databasenya nanti teman-teman silahkan samakan dengan file yang ada di codingan. Untuk cara membuat databasenya, lalu kita klik new saja untuk membuat database baru. Dan di sini untuk nama databasenya kita samakan dengan nama yang ada di file codingan, yaitu di sini ya teman-teman. Oke. Nah, ini jadi untuk nama databasenya itu rental mobil ya teman-teman. Untuk mempermudah kita klik rename saja di sini, lalu kita kopikan, lalu kita kembali lagi ke sini ya teman-teman, ke phpMyAdmin, lalu kita pastikan saja yaitu rental mobil ya untuk namanya. Lalu kita klik create saja ya teman-teman untuk pembuatan. Karena di sini saya sudah membuatnya, saya tidak akan membuatnya lagi ya teman-teman. Nanti silahkan teman-teman tinggal klik buat saja. Setelah dibuat, nanti silahkan teman-teman tinggal impor saja ya, tinggal impor. Nah, tinggal impor, lalu tinggal arahkan klik ke file, lalu cari folder database yang telah saya simpan di file codingan, yaitu yang ini ya teman-teman. Nah, ini silahkan nanti teman-teman tinggal impor saja, dan setelah diimpor silahkan teman-teman tinggal klik go saja. Langkah selanjutnya tinggal tunggu hingga proses pengimporan database selesai. Baik teman-teman, jika dirasa sudah selesai, karena di sini saya sudah membuatnya, saya akan coba buka ya di sini untuk databasenya, yaitu rental mobil. Oke, ini teman-teman akan saya buka dulu. Baik teman-teman, nah inilah untuk struktur databasenya. Di sini ada beberapa tabel ya, ada tabel account, terus di sini ada jenis bayar, terus tabel merek, tabel mobil, pemesanan, ini perjalanan, dan ini tabel pemesanan ya teman-teman. Nah, ini tabel akun, yaitu untuk nanti kita login ya ke sistemnya. Nah, ini kira-kira seperti ini ya teman-teman. Ini untuk tabel akun. Lalu di sini ada jenis tabel ya, jenis tabel berbayar. Nah, ini untuk jenis tabelnya. Ke bawahnya lagi ada tabel merek, tabel mobil, tabel pemesanan, perjalanan, dan pemesanan. Silahkan nanti teman-teman kembangkan saja sesuai kebutuhan yang teman-teman butuhkan, dan supaya aplikasi ini lebih baik ya guys. Oke, langsung saja setelah kita membuat databasenya, langkah selanjutnya kita akan mencoba mengcompile
folder project codingan kita yang telah kita buat ya. Nah, caranya gimana? Kita new tab saja di sini, lalu kita ketikkan localhost. Oke, ketikkan localhost, lalu kita klik slash dan kita ketikkan saja nama folder project codingan kita, yaitu di sini. Nah, ini teman-teman ya, itu rental mobil ya. Untuk nama folder project codingannya rental mobil. Untuk memudahkan kita klik rename saja, lalu kita pastekan ya, yang ini kita copy, lalu kita kembali lagi ke browser, lalu sini kita klikkan saja localhost dan kita pastekan saja, yaitu rental mobil ya teman-teman, localhost / rental mobil, lalu kita klik enter saja. Oke guys, kita sudah masuk ke POM login-nya. Nah, untuk POM login untuk masuk ke sistemnya kira-kira seperti ini ya teman-teman. Untuk memudahkan teman-teman di sini, untuk username dan passwordnya saya sudah set, yaitu dengan menggunakan admin dan admin ya teman-teman. Silahkan nanti teman-teman catat saja, yaitu untuk username-nya admin dan passwordnya juga admin ya, ini teman-teman, admin. Oke, lalu kita klik login aja. Dan hasilnya boom. Seperti inilah teman-teman untuk tampilan aplikasi rental mobil ya. Di sini ada beberapa fitur, ada beberapa menu. Mungkin nanti kedepannya saya akan review ya. Nanti akan saya review fitur per fitur. Silahkan nanti teman-teman kembangkan lagi supaya aplikasi ini lebih baik. Oke, di sini di halaman homepage pertama ini untuk dashboardnya, yaitu ada data mobil ya. Terus di sini data pemesanan, dan di sini ada data pemesanan juga ya. Dan di sini ada data akun. Jadi nanti untuk siapa saja yang bisa login ke aplikasi ini. Nah, ini untuk data mobil, nanti berapa mobil yang bisa kita inputkan di sini, dan di sini untuk data pemesanannya ya teman-teman. Oke, di sini untuk di menu dashboard ke bawahnya lagi, di sini ada data merek, di sini data mobil, ini data pemesanan, terus di sini ada jenis bayar, jadi nanti bayarnya seperti apa ya teman-teman. Terus di sini ada data perjalanan, terus di sini ada data pemesanan juga, dan ini ada manajemen akun. Oke, kita akan review dari mulai yang paling atas, yaitu data merek. Kita akan buka dulu. Nah, inilah teman-teman untuk data merek di sini. Untuk tabel-tabelnya ya teman, di sini teman-teman ada tabel data dan daftar merek ya di sini. Di sini kita menggunakan logic CRUD ya, sangat simpel sekali. Di sini misalkan nama merek mobilnya apa, nanti teman-teman bisa inputkan, misalkan Toyota Yaris atau Expander dan lain sebagainya. Terus di sini untuk daftar mereknya juga ya, bisa kita set di sini ada berapa, misalkan Toyota misalkan ada 10 mobil. Bisa kita di sini inputkan. Terus misalkan Suzuki ada berapa mobil, dan kita juga di sini bisa mengubahnya misalkan untuk mereknya, dan nanti kita juga bisa menghapus ya teman-teman. Nanti teman-teman untuk aplikasinya untuk penginputan datanya bisa teman-teman perbanyak sesuai kebutuhan teman-teman. Oke, langkah selanjutnya kita akan review ke bawah. Di sini ada data mobil ya, tadi data merek, di sini kita data mobil. Baik teman-teman, nah inilah untuk tabel data mobil. Di sini ada tambah data, di sini ada daftar mobil. Untuk tambah data, jadi nanti teman-teman bisa menginputkan data mobil apa saja sesuai dengan mobil yang ada mau diinputkan ya, seperti itu teman-teman. Misalkan di sini untuk nama mereknya Toyota, terus nama mobilnya misalkan apa gitu ya, misalkan Avanza. Terus warna mobilnya teman-teman tinggal isikan saja warna silver atau hitam. Di sini untuk jumlah kursinya tinggal teman-teman ketikkan saja di sini, misalkan ada kursinya ada 4 atau 6 ya. Terus di sini nomor polisinya ya, nanti teman-teman juga bisa inputkan, dan tahun belinya dan teman-teman juga bisa inputkan. Jika sudah dirasa selesai, tinggal klik tambahkan saja, maka nanti akan tertambahkan ke tambah data ya teman-teman. Nah, ini untuk daftar mobilnya. Di sini ada beberapa daftar mobil yang telah diinputkan, yaitu misal di sini ada Toyota Kijang Innova. Terus di sini ada Suzuki ya. Dan teman-teman bisa mengedit dan bisa menghapusnya. Oke, kita langsung ke fitur selanjutnya. Di sini ada yaitu data pemesanan. Jadi nanti siapa saja yang memesan mobil kita ya, jadi siapa saja yang memesan rental mobil kita, nanti
akan masuk di sini. Jadi dengan adanya sistem ini nanti yang mempunyai rental mobil tidak akan pusing lagi. Jadi tinggal klik saja fitur ini, maka nanti akan ditampilkan sederetan orang-orang yang memesan di hari ini. Misalkan di hari pertama orang-orang yang memesan maka akan tampil di sini ya teman-teman. Nah ini untuk data, untuk tambah datanya, ini untuk daftar pemesannya. Di sini misalkan ini nanti namanya akan didata di sini, misalkan ini namanya Fahrul, terus jenis kelaminnya laki-laki, dan seterusnya sampai data yang kita butuhkan seperti itu. Langkah selanjutnya di sini ada fitur data jenis bayar. Oke, kita klik saja. Baik teman-teman, di sini untuk jenis bayar, di sini teman-teman bisa menginputkan juga ya jenis bayarnya. Tinggalkan teman-teman aplikasikan sesuai kebutuhan teman-teman. Dan di sini untuk daftar jenis bayarnya nanti bisa cash ataupun kredit ya. Nanti kalau misalkan orang ini ada 10 orang yang mau cash, nanti akan tampil datanya. Jadi di hari pertama ada 10 orang yang berbayar cash, dan di hari pertama ada 5 orang misalkan yang berbayar kredit ya, seperti itu. Oke, langsung selanjutnya ke bawah di sini ada data perjalanan. Untuk fitur data perjalanan ya teman-teman. Jadi dengan ada fitur ini nanti supaya si supir dan pengembang yang lainnya tidak akan kebingungan dengan adanya data perjalanan. Seperti ini, misalkan ini asal kotanya kemana, misalkan kota tujuan kemana. Semisal kota awalnya kota asalnya misalkan dari Bandung dan kota tujuannya misalkan ke Singapura. Oh nggak mungkin ya guys. Misalkan ke Jakarta ya, misalkan ke Jakarta, dan misalkan jaraknya silahkan tadi disesuaikan saja ya. Dan ini untuk daftar perjalanannya ya, nanti akan tampil daftar seperti ini. Jadi ini kota asalnya misalkan di sini Cilacap, terus ini kota tujuannya Yogyakarta. Misalkan jarak tempuhnya berapa kilometer, misalkan di sini 300 km. Dan misalkan ini untuk data kota asalnya ke Cilacap, untuk kota tujuan ke Ciamis. Untuk kilometernya misalkan 70 km. Nanti teman-teman bisa inputkan di sini dan nanti datanya akan terekap. Oke, seperti itu. Oke, langkah selanjutnya di sini data pesanan. Jadi dari fitur ini nanti akan ada data pesanan. Jadi siapa saja yang memesan hari ini gitu ya. Oke, ini untuk data pesanan ya. Di tabel data pesanan di sini ada tambah data. Misalkan nama pemesan si Fahrul ya, atau si Ucok gitu ya. Terus di sini mobil, misalkan mobilnya yang dipesannya itu Toyota Kijang Innova misalkan. Terus perjalanannya adalah Cilacap ke Yogyakarta, yaitu dengan jarak tempuh 300 km, dan jenis bayarnya silahkan nanti bisa disesuaikan apakah cash ataupun kredit ya teman-teman. Terus di sini untuk tanggalnya tinggal set saja, misalkan tanggal berapa untuk pemberangkatannya. Dan selanjutnya di sini untuk daftar pesanan. Untuk pesanan misalkan Fahrul mobilnya Toyota, terus jenis bayarnya cash, lalu teman-teman bisa ubah di sini ya, bisa mengedit dan mengubahnya. Oke, langkah selanjutnya di sini ada fitur yang paling terakhir, yaitu manajemen account ya, yaitu manajemen akun ya teman-teman. Nah ini untuk manajemen akun, jadi nanti siapa saja yang bisa mengelola untuk masuk ke sistem ini, nanti si super admin bisa men-setnya di sini ya, seperti biasa. Oke teman-teman, dan untuk file codingannya silahkan teman-teman catat di sini. Nah ini klik ketik saja ya teman-teman. Ini hanya saya share hanya sebatas pembelajaran saja, dan nanti untuk pengembangnya akan saya tuliskan juga di deskripsi. Silahkan nanti teman-teman bisa kunjungi dan teman-teman bisa kembangkan dan pahami ya teman-teman. Dan jika ada masukan teman-teman mau ada fitur tambahan, silahkan tulis di kolom komentar untuk aplikasi ini. Dan saya sarankan bagi teman-teman juga, silahkan teman-teman kembangkan agar aplikasi ini lebih bagus dan lebih baik, dan supaya negara Indonesia tercinta kita ini terbebas dari kemiskinan dengan banyaknya orang-orang cerdas dan orang-orang pintar di negara kita. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.